Siapnya seluruhnya. Siap, gerak. Dari belakang. Siap, bagaimana? Gerak di tempat. Gerak. Selamat sore. Adil Tatalino, Lajurabun Tatarungga, Pasengat Kak Subata. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Wakil-Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, SMA Bordeo Bengkayang yang saya hormati, serta seluruh tenaga administrasi SMA Bordeo Bengkayang yang saya hormati, para siswa sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini Rabu 16 Oktober tahun 2024 kita bisa melaksanakan pelantikan pengurus OSIS SMA Bordeo Bengkayang periode 2024-2025 dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pelantikan ini bagiannya kemarin dilaksanakan, tapi karena satu lain hal baru hari ini bisa kita laksanakan, oleh karenanya kita patut bersyukur. Dalam kesempatan yang baik ini, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada pengurus OSIS tahun 2023-2024 yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus OSIS SMA Bordeo Bengkayang. Sudah barang tentu banyak hal yang sudah dilakukan. Apapun yang sudah saudara lakukan, tentunya dalam rangka mempersiapkan diri kelak apabila telah tamat melanjutkan perguruan tinggi, bahkan kalau di tengah-tengah masyarakat. Walaupun saudara-saudara sudah mengakhiri kepengurusan 2023 dan 2024, sudah barang tentu bukan berarti saudara-saudara lepas tanggung jawab untuk bersama-sama dengan pengurus OSIS yang baru memajukan OSIS SMA Bordeo Bengkayang ini. Oleh karenanya terus diminta untuk bersama-sama dengan pengurus yang baru. Kepada pengurus yang baru, selamat saudara-saudara telah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pengurus OSIS 2024-2025. Bicara masalah waktu, kalau memang kita lakukan dengan senang hati, nanti akan tidak terasa. Tapi kalau dilakukan dengan berat hati, itu terasa lama. Oleh karenanya, lakukanlah tanggung jawab itu dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Jangan penuh keras. Karena OSIS adalah cerminan daripada organisasi yang ada di sekolah ini. Saudara-saudara, para siswa yang terpilih sebagai pengurus harus menjadi yang terdepan untuk kemajuan siswa-siswi yang ada di SMA Bordeo ini sendiri. Motto kita yang terbaru adalah disiplin, napasku, sukses masa depan. Perlu diingat, tidak ada seorang pun yang bisa sukses tanpa dengan disiplin. Saudara-saudara beruntung, saudara bisa sekolah, belajar ilmu, kemudian juga belajar berorganisasi. Jadi jangan sampai setelah sekolah kita
lebih tidak baik daripada teman-teman kita yang tidak beruntung. Oleh karenanya, baik seluruh OSIS maupun seluruh warga SMA Borneo ini, tugas dan tanggung jawab kita bersama adalah bagaimana sekolah ini semakin maju dan semakin berkualitas. Sekarang perlu disampaikan kepada kita seluruh warga SMA Borneo ini, baik kepala sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga administrasi serta seluruh siswa. Berdasarkan data statistik yang ada pada SMA Borneo ini, kita terus secara kualitas bukan semakin naik, tapi kecenderungan semakin menurun. Apa penyebabnya? Banyak faktor. Ya, penyebabnya banyak faktor. Faktor itu penyebab semakin menurunnya ini harus sama-sama kita sadari agar di masa-masa yang akan datang sekolah ini menjadi sekolah kebanggaan para siswa dan kebanggaan masyarakat. Agar ini bisa menjadikan kebanggaan, utamanya adalah disiplin. Mungkin kata disiplin hanya dilihat dari satu sektor saja. Tidak. Di sekolah ini ada tata tertib. Apabila menjalankan tata tertib, itu salah satu bagian daripada mentaati tata tertib, atau bagian daripada disiplin. Tata tertibnya yang pertama, masuk, berada di sekolah, dan pulang sekolah. Kemudian cara berpakaian, saya minta yang berani, yang lengkap, ada topi, ada pangkat, dasi, lengkap, maju depan, satu orang yang berani, yang lengkap. Ya, silakan yang lengkap. Cepat. Ya, satu orang. Naik ke depan, ke atas. Tidak lengkap. Yang jelas tidak lengkap. Saya tidak tanya sepatu berapa banyak. Saya tidak tanya berapa sepatu. Saya tanya itu sepatu lengkap. Paling lebat. Tidak lengkap. Yang lain tolong perhatikan, jangan banyak, jangan ngomong sendiri. Yang berani menjelaskan mana yang lengkap dan yang tidak lengkap, maju. Yang berani yang menjelaskan yang lengkap dan tidak lengkap, silakan. Mau jelaskan, ini salah satu pakaian yang lengkap. Jelaskan ya, kalau siswa lengkap itu bagaimana?
dan saya teman-teman yang bertanya sudah lengkap sama komisi pakar dan langsung aja ini pertanyaan untuk semua. Ya, pertanyaan untuk semua. Siswa SMA Borneo ini yang kanan atau yang kiri? Kalau menurut tata tertib SMA Borneo, siswa SMA Borneo itu yang kanan atau yang kiri? Ini pertanyaan bukan pertanyaan yang sekedar bertanya. Ini pertanyaan yang harus kalian lihat dengan mata, masuk ke otak kalian, dan kalian renungkan dan lakukan. Kalian tahu tidak? Akibat berpakaian tidak lengkap itu salah satu yang nantinya akan menurunkan kredibilitas SMA ini. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Bapak terus terang sampaikan kepada kalian, kalau kalian tidak dengarin, akibat tidak disiplin, mulai dari berpakaian dan yang lain-lainnya pun tidak akan disiplin. Ya, itu tolong dilihat. Artinya berpakaianlah yang diminta oleh sekolah. Kalau sudah melakukannya dengan baik, nanti akan terbiasa. Itu yang penting. Coba kalau yang cewek, dia tidak usah pakai bedak, pakai apa? Gimana? Cantik. 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 Besok jangan pakai bedak ya. Ya. Ya besok jangan pakai bedak, pakai apa? Itu salah satu. Hanya pernah jawab. Ngomong ya Pak. Tidak ada gunanya bagi Bapak. Ya. Tidak ada gunanya bagi Bapak. Bapak pun kalau mau tutup tulis sekolah pun tidak ada gunanya bagi Bapak. Bapak kalian ini kira Bapak Ibu dan guru ini ngajar kalian guru disiplin dan sebagainya. Apakah mereka melihat kalian compang camping tidak disiplin itu senang? Seseorang itu bisa dilihat ya nantinya akan sukses atau tidak itu pertama dilihat dari disiplin. Jadi yang sudah hari ini berpakaian baik ya jangan ikut-ikut yang enggak. Apalagi dijawab mau iseng-iseng. Kalau mau iseng-iseng jangan sekolah, lebih baik di rumah. Bantu orang tua. Kalau yang masih main-main masuk sekolah, kasih tahu wali kelasnya, panggil orang tuanya, kita tuh pulang aja.
Biar orang tuanya kita kasih tahu orang tuanya, kasih dia cangkul, kasih dia parah, daripada buang-buang waktu. Jadi sekolah hanya sekedar mau sekolah, tidak sungguh-sungguh. Maka Bapak berharap kalian yang ada di sini, kalian harus pertama harus jadi guru atas diri kalian sendiri. Kalian maju bukan karena orang lain, tapi karena kita. Karenanya itu penting. Ya. Kita membuat sekolah ini bukan tidak punya maksud, punya maksud. Kalian tidak tahu kan? Kalian tidak pernah merenung. Apa yang akan kalian jadi, apa kalian? Di hari ini kalian sudah lihat. Bapak berharap lain kali tolong ya semuanya ya. Ini penting. Karena di sekolah ini orang tua kalian, di rumah orang tua kalian ada. Jadi apa yang dikatakan orang tua tolong itu, apa yang dikatakan oleh guru tolong itu. Karena kalau kita sudah tidak dengar orang tua, tidak dengar guru, siapa lagi yang mau kita dengar? Seperti itu. Ini kelas 10 baru. Ini dulu mungkin dia seperti ini, sekarang dia anggap dirinya dah besar kelasnya, ya. Jadi kamu begitu juga, kelas 12, sudah ada pangkat nanti, nasional, ada, nasional nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, kembali. Apa ini lihat seperti itu? Apa sedih? Karena pertama kali dulu dirikan sekolah ini tidak kayak begini. Pertama kali sekolah Singapura dulu kita tidak punya gedung, kita numpang 400 lebih orang. Ini kita walaupun dengan terbatas, tapi kita sudah punya sendiri. Makin menurun. Mengapa itu terjadi? Bisa saja banyak faktor yang mempengaruhinya. Mungkin diantara orang sudah mulai tidak punya harapan sekolah di sini. Tidak ada yang dia banggakan. Kalau ada yang dia banggakan, dia berjangan di orang tua. Oleh karenanya saya minta kepada kita semua bertanggung jawab agar sekolah ini menjadi harapan banyak orang. Kemudian khusus yang sudah kelas 3, ini sebentar lagi kelas 11, kelas 10 juga sebentar lagi akan ulangan, dan lama lagi kelas 3 akan ujian. Tolong ya kelas 12 persiapkan diri dengan baik. Kalau sudah mau kuliah mulai sekarang persiapkan dengan waktunya, baru sampaikan dengan orang tua, sudah orang tua melakukan kuliahkan kalian, sampaikan dengan baik ya. Hal-hal lain Bapak hanya berpesan, kalau kebiasaan kita tidak disiplin hari ini harus berubah. Sederhana antara kita. Di sinilah tempatnya, namanya belajar. Di sekolah, maka kalian sekolah disuruh belajar organisasi berbasis, kemudian ada pramuka, ekstra yang lain, tempat belajar. Kemudian bagian yang lain juga, Bapak perlu ingatkan. Orang tua kasih kalian duit, gunakan dengan baik.
ada yang tinggal sama orang lain sebagainya, pandai-pandai mengatur waktu agar sekolah kalian itu tidak terganggu. Belajar mengatur diri itu penting. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang disebut dengan disiplin mengatur diri. Maka pasti akan ada orang bertanya dengan kalian, apa yang kau banggakan setelah saya sering juga sampaikan yang juga dan masuk Bapak Ibu juga, apa yang menjadi kebanggaan Bapak ngajar di SMA Murni? Pasti kita akan mencari alasan-alasan. Kenapa? Karena memang mungkin menurut orang, sebagian orang tidak bisa dibanggakan. Oleh sebab itu kalian yang diberi kesempatan, yang berkesempatan sekolah, jadikan sekolah ini kebanggaan kalian. Ya, seperti itu. Kemudian hal-hal lain, tata tertib yang sudah disampaikan, alat-alat sekolah tolong dijaga, ya, dengan baik. Karena bukan kalian ketahui, kursi yang kalian duduki itu bukan kursi siapa, itu kursi kalian. Gunakan uang kalian yang ada, digunakan untuk perbaikinya, membelinya. Ada orang yang nyumbang, kursi kalian perlu dijaga semuanya, fasilitas yang ada di sekolah. Kita pernah dapat bantuan dari pemerintah provinsi. Nah, tidak lama rusak. Kita tidak tahu apakah itu kualitasnya atau karena kita yang makanya tidak disiplin. Ini juga jadi perhatian kita. Ya, nanti kalau sekali orang bantu kita, lalu berikutnya orang akan berpikir untuk membantu kita. Karena kita tidak menjaga, tidak menghargai bantuan orang. Seperti itu. Sekali lagi, pengurus OSIS, kalian jadi pengurus, ya, kalian harus menjadi yang terbaik. Jangan malah seperti yang sampaikan kepala sekolah, kalian harus jadi contoh yang terbaik. Yang lain kelas 3, kelas 12, dan satu kakak kelas, jadi juga motivasi semangat kepada yang kelas 11 maupun kelas 10. Setelah itu kita lakukan yang baik, kita yakin percaya sekolah ini makin baik dan makin baik kita saya akan dapat. Saya yakin percaya semua kita tidak berharap sekolah ini tinggal nama. Banyak sekolah-sekolah sekarang ini hanya tinggal nama. Bapak dulu pernah juga sekolah, ada sekolah di Bengkayang namanya SMK Pembangunan Sumber Daya, SMK PSD. Sekarang tinggal nama, tidak ada lagi sekolah. Di tempat-tempat lain seperti itu. Kita tidak mau, kita tidak pernah sekolah di sekolah kita tinggal pergi lepas laku yayasan pun tidak berharap sekolah ini tutup di kuliah. Ya. Karena memang sekolah ini didirikan untuk memberikan alternatif pendidikan kepada putra-putri yang memang ingin mau ke sekolah. Kita dulu dan jaga baik. Bapak Ibu dan Guru OSIS, pengurus ini terus dibimbing agar mereka semakin pandai berorganisasi,
jalankan program yang realistis, buatlah program yang sesuai dengan keadaan dan kondisi sekolah kita. Itu yang penting. Kegiatan-kegiatan ekstra itu adalah bagian juga daripada kegiatan organisasi yang ada di sekolah ini. Karenanya ketua OSIS bersama pengurus tolong juga dipantau kegiatan-kegiatan yang lain seperti ekstra pramuka, drum band, kemudian PBB dan yang lainnya. Itu tolong juga diperhatikan yang lain. Bahwa pikir itu Bapak sampaikan, apa yang Bapak sampaikan tidak lain, tidak ada maksud apa-apa selain Bapak bersama Bapak Dewan Guru, Ibu Dewan Guru ingin kalian baik juga sama saya akan datang. Tidak ada maksud yang lain. Senang, ya. Mendengar saja kalian sukses sudah senang. Karena itu bagian daripada kesuksesan daripada ibu bapak kalian. Walaupun belum tentu kalian nanti kalau sudah sukses kalian ingat bapak ibu. Tetapi tugas dan tanggung jawab guru adalah ilmu yang diberikan itu harus dapat bermanfaat bagi kalian juga saya katakan. Ada Bapak Ibu Dewan Guru mungkin kelihatannya garang, kasar. Guru itu tidak pernah berniat untuk membuat murid dan siswanya itu celaka. Semuanya untuk kesuksesan. Oleh sebab itu kalau ada ibu bapak dari guru, guru dan sebagainya, tolong didengar dan direnungkan. Apabila itu untuk kebaikan kalian, lakukan. Ya, itu yang terbaik untuk kalian di masa depan. Bapak pikir itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri ucapan selamat sore. Adil Kakalino, Bajuramin Kasaruka, Masengat Kasubata. Siap, Dok.